Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting, dihadapkan dua pawangnya di fase grup BWF World Tour Finals 2023. Lantas, akankah pemain jagoan tim merah putih itu sanggup lolos ke semifinal turnamen BWF penutup akhir tahun ini? Sebagaimana diketahui, BWF World Tour Finals 2023 akan dimulai pada besok, Rabu 13 Desember hingga 17 Desember 2023 di Hangzhou, China. Anthony Ginting tergabung di grup neraka yakni di grup A pada nomor tunggal putra BWF World Tour Finals 2023 itu. Anthony Ginting selaku tunggal putra nomor 2 dunia segrup dengan Kodai Naraoka, Jepang, Shiyuki, Cina, dan Viktor Axelsen, Denmark. Kodai Naraoka sendiri menempati posisi pertama di klasemen Race to World Tour Finals 2023. Kemudian Viktor Axelsen merupakan tunggal putra peringkat 1 dunia dengan telah meraih 5 gelar pada 2023 ini dan hanya menderita 6 kekalahan. Lalu, Shiyuki menduduki ranking 3 dunia dan akan bermain di negaranya sendiri. Karena itu, grup A tunggal putra BWF World Tour Finals 2023 ini dibilang sebagai grup neraka. Menurut akun Twitter badminton__fest, Anthony Ginting harus dihadapkan dua pawangnya di fase grup BWF World Tour Finals 2023. Kedua pawangnya yang dimaksud adalah Viktor Axelsen dan Shiyuki. Bisa dibilang pawang karena kedua pebulu tangkis tersebut menang telak atas Anthony Ginting dalam hal rekor head-to-head. Tercatat, si alien julukan Viktor Axelsen sukses menang 12 kali atas Anthony Ginting dan hanya 4 kali kalah dalam 16 pertemuan keduanya. Sementara itu, Shiyuki menang 8 kali atas Ginting dan hanya kalah 1 kali. Pertanyaannya, Ginting sanggup lolos ke semifinal turnamen BWF World Tour Finals 2023 ini? Menarik dinantikan. Yang jelas, dalam sebuah pertandingan segala hal yang di luar prediksi bisa saja terjadi. Hasil drawing pembagian grup BWF World Tour Finals 2023 tidak sesuai harapan, karena Fajar Alfian, M. Rian Ardianto dan Bagas Maulana, M. Shohibul Fikri saling sikut. Drawing pembagian grup BWF World Tour Finals 2023 digelar bersamaan dengan acara gala dinner pada Senin malam. Para atlet tampil beda dengan setelan pakaian formal. Saat drawing, 8 pemain terbaik dari setiap sektor dibagi menjadi 2 grup, di mana peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir akan melangkah ke babak semifinal. Di sektor ganda putra, Indonesia meloloskan 2 wakilnya, yaitu Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri. Naasnya, kedua pasangan Indonesia harus tergabung di grup yang sama, yaitu grup B. Artinya, mereka harus saling sikut untuk mengamankan posisi puncak klasemen. Selain Fajar, Rian dan Bagas, Fikri, di grup ini juga dihuni oleh pasangan Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, Korea, dan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, Denmark. Sementara di grup A bakal dihuni duo ganda Cina, Liang Weikeng Wang Chang dan Liu Yuchen Tou Xuanyi, ganda Malaysia Eren Chia, So Woo-ik, serta Takuro Hoki, Yugo Kobayashi asal Jepang. Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri mengaku tak masalah jika harus berhadapan dengan seniornya, Fajar Rian. Mereka sudah bangga bisa tembus ke World Tour Finals. Alhamdulillah bersyukur dulu bisa masuk ke BWF World Tour Finals pertama kali. Kalau dari hasil undian ya memang berat mau di grup manapun. Optimis saja, ucap Fikri. Meski Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri berada di grup yang sama, masih ada peluang mereka berdua lolos ke semifinal. Dengan catatan, Fajar Rian dan Bagas Fikri harus kalahkan Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae dan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, supaya jadi pemuncak klasemen. Saat Fajar Rian menghadiri gala dinner BWF 2023 yang mengusung tema Black Tie, mereka justru tampil menggebrak dengan setelan pakaian adat Beskap Jawa. Uniknya, Fajar Alfian yang berasal dari Jawa Barat justru mengenakan beskap khas Jawa, sedangkan Rian Ardianto yang berasal dari Bantul justru mengenakan nuansa Sunda. Pasangan ganda putra peringkat 4 dunia itu mengaku tak sengaja melakukan pertukaran budaya, tetapi mereka tetap bangga bisa mengenalkan budaya Indonesia yang beragam.
Satu anomali yang terjadi di BWF World Tour Finals 2023 membuat tunggal putra Indonesia berpotensi tergabung bersama di grup neraka dan jahanam. Indonesia akan diwakili oleh Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting pada BWF World Tour Finals 2023. Jatah maksimal 2 wakil berhasil diamankan setelah Jonathan dan Ginting tampil cukup konsisten untuk menembus peringkat 8 besar di peringkat akhir BWF World Tour. Jonathan berada di posisi lebih baik karena bertengger di peringkat 2. Dia sudah dipastikan akan berada di grup B. Sayangnya, potensi perang saudara antara Jonathan dan Ginting di babak penyisihan grup seperti BWF World Tour Finals musim lalu tak terelakkan. Sebab, Jonathan hanya akan dipisahkan dari unggulan pertama dalam undian fase grup sedangkan Ginting berstatus non-unggulan. Ginting sendiri berada di peringkat 6. Meski tahun lalu berhasil sama-sama lolos ke semifinal, Jonathan dan Ginting bisa menghadapi situasi yang lebih pelik jika kembali satu grup di BWF World Tour Finals 2023. Penyebabnya adalah kegagalan tunggal putra nomor 1 dunia, Victor Axelsen, Denmark, untuk mengisi posisi unggulan pertama. Sang juara bertahan untuk pertama kalinya datang bukan sebagai unggulan pertama di BWF World Tour Finals setelah selalu mengalaminya di edisi 2020, 2021, dan 2022. Kegagalan Axelsen bertengger di peringkat teratas bukan semata-mata karena penurunan performa. Juara turnamen finals 4 kali itu masih menjadi tunggal putra yang paling sering juara di BWF World Tour musim 2023 dengan koleksi 5 gelar. 3 gelar diantaranya didapat Axelsen di turnamen sirkuit level tertinggi yakni Super 1000 dengan rincian Malaysia Open, Indonesia Open, dan China Open. Lantas, apa alasannya? Rupanya Axelsen gagal mengulangi pencapaiannya karena sering absen dari turnamen. Musim ini Axelsen cuma tampil 11 kali di BWF World Tour. Padahal, sebagai pemain top dia punya kewajiban untuk setidaknya mengikuti 12 turnamen di 3 level tertinggi. Itu pun kiprah Axelsen masih diwarnai 2 kali pengunduran diri di tengah turnamen saat Denmark Open dan French Open, 2 turnamen level Super 750, karena cedera kaki. Kebiasaan ini sampai membuat Axelsen sempat berdebat dengan BWF, Federasi Bulu Tangkis Dunia, gegara denda mangkir dari acara media Singapore Open karena cedera. Soal jumlah penampilan, Axelsen juga terpaut jauh dari sang unggulan pertama, Kodai Naraoka, Jepang, yang jauh lebih rajin dengan tampil sebanyak 17 kali sepanjang tahun ini. Axelsen memang punya prinsip bahwa dia tidak akan tampil saat kondisinya kurang fit. Terakhir dia melakukannya di China Masters pada November lalu, turnamen wajib terakhir baginya sebelum BWF World Tour Finals 2023. Jonathan dan Ginting belum berhasil mengalahkan Axelsen sejak dominasi pemain asal Odense itu dimulai pada 2021. Jonathan selalu tumbang dari Axelsen di 7 pertemuan terakhir sedangkan Ginting, yang tadinya unggul dalam rekor pertemuan, tak pernah selamat dalam 10 jumpa terakhir.